10 rudal Rusia hantam Ukraina, 5 tewas. Zelensky menyebut 10 rudal Rusia menghancurkan kota Mykolaiv pada Rabu 29 Juni 2022. Dampak serangan Rusia itu membuat 5 orang tewas. Serangan itu membuktikan sepenuhnya kepada semua orang di dunia bahwa tekanan terhadap Rusia tidak cukup, kata Zelensky dilansir CNN. Ada juga serangan di Ochakiv, Dnipro, penembakan Rusia di wilayah Kharkiv, wilayah Sumy Donbas. Zelensky juga mengatakan situasi di Lysychansk, Avdiivka, dan komunitas di arah Bakhmut masih sangat brutal, sangat sulit. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyediakan militer kami dengan sistem artileri modern untuk merespon dengan baik kepada penjajah, katanya. Wali kota Mykolaiv, Alexander Sienkiewicz, pada hari Rabu mengatakan hanya ada 18 hari sejak dimulainya invasi bahwa kota Ukraina Selatan tidak ditembaki rudal atau peluru klaster. Lebih dari 114 warga tewas akibat serangan Rusia pada waktu itu, katanya. Tidak jelas apakah jumlah itu termasuk semua korban yang dikutip oleh Zelensky pada hari itu. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina, antara lain Lysychansk, Kharkiv, Kherson, hingga Mykolaiv pada Kamis 30 Juni 2022. Dilansir tribunwow.com, sejumlah kerugian dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters, di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk, timur Ukraina, kini menjadi target utama selesai Rusia berhasil menguasai kota kembarannya Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni 2022 pagi. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa, dan apa yang jelas mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah itu, kata Volodymyr Tyaimoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv, kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal AS-4 milik Rusia yang menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir tribunwow.com, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mematahkan klaim Rusia yang mengaku tak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan Daily Mail Rabu 26 Juni 2022. Rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mal tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang terekam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang Mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina Tengah, menunjukkan rudal AS-4 Kitchen yang dipandu. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk AS ini menghantam pusat perbelanjaan pada Senin 27 Juni sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui menjadi dalang di balik serangan itu. Meskipun seorang politisi awalnya menyalahkan Ukraina karena membom rakyatnya sendiri, Kremlin mengatakan hanya menyerang pabrik Kretmesh di dekat mall yang digunakan sebagai gudang senjata barat yang akan diangkut ke Donbas.
Sejumlah kerugian dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk, timur Ukraina, kini menjadi target utama selesai Rusia berhasil menguasai kota kembarannya Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus-menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni 2022 pagi. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa, dan apa yang jelas mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah itu, kata Volodymyr Timoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv, kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal AS-4 milik Rusia yang menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir tribunwow.com, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mematahkan klaim Rusia yang mengaku tak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan Daily Mail Rabu 26 Juni 2022. Rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mall tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang terekam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang Mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina Tengah, menunjukkan rudal AS-4 Kitchen yang dipandu. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk AS ini menghantam pusat perbelanjaan pada Senin 27 Juni sekitar pukul 16.00 waktu setempat.